Rengas Dengklok, kota bersejarah. Penolakan Soekarno. Para pemuda yang memiliki semangat berkobar-kobar ingin agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Setelah mendengar penolakan Soekarno, para pemuda mengadakan rapat. Peserta rapat memutuskan mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dijemput kembali ke Jakarta dengan pengawalan ketat oleh para tokoh pemuda. Dalam keadaan letih, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Dalam rapat itu, Bung Karno membicarakan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa Rengas Dengklok mempunyai arti penting dalam sejarah proklamasi. Rengas Dengklok dijadikan sebagai tempat pengamanan Insinyur Soekarno atau Bung Karno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Sebagai peringatan peristiwa sejarah, rumah yang digunakan untuk mengamankan para proklamator dijadikan monumen. Tujuan para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta sebenarnya memiliki maksud yang sangat baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyerahkan kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda terus berusaha meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia termasuk golongan muda telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta merencanakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang kini menjadi Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun, akhirnya diputuskan untuk membacakan proklamasi di rumah Bung Karno. Keputusan ini diambil karena ada pengumuman secara lain di lapangan Ikada dan tentara Jepang berjaga-jaga untuk mencegah potensi kericuhan di sana, termasuk saat pembacaan naskah proklamasi. Oleh karena itu, rumah Bung Karno menjadi lokasi yang lebih aman dan sesuai. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta bersama-sama menyusun teks proklamasi di Rengas Dengklok. Teks tersebut disusun di rumah seorang Tionghoa, yaitu Zhao Qiangshu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih pun dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera merah putih. Sementara itu, para pemuda di Jakarta belum mendapatkan kabar terkini dari Rengas Dengklok. Yusuf Kanto dikirim untuk berunding dengan para pemuda di Jakarta, tetapi ia hanya berhasil bertemu dengan Bikana dan Ahmad Subarjo. Mereka berdua berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta, serta Fatmawati dan Guntur. Sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera kembali ke Jakarta guna membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembacaan proklamasi tersebut kemudian dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pidato singkat dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno selesai, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Sambutan juga disampaikan oleh Swi Wirju yang saat itu menjabat sebagai wali kota Jakarta, serta sambutan dari Mewardi selaku pimpinan barisan pelopor. Bendera pusaka yang dikibarkan pada saat itu kini disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Bendera merah putih tersebut tetap menjadi bendera bangsa Indonesia hingga saat ini. Untuk mewakili semangat dan kemerdekaan negara Indonesia, peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah momen bersejarah yang diabadikan dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus.